Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Nabila, NIM 2021 06 10 16 1. Saya akan mempresentasikan dengan judul Dampak Penggunaan Plastik terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia serta analisis terhadap regulasi dan kebijakan dalam mengatasinya. Bisa kita lihat di samping, sampah plastik tersebut adalah sampah plastik di Indonesia. Sekarang sering menjadi perbincangan masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah plastik, dan entah kenapa orang membuangnya tidak sesuai dengan aturannya. Dan limbah sampah plastik pun meningkat sebanyak 5% setiap tahunnya. Problematika sampah plastik di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021 menurut penelitian para ahli. Dalam 2015 sampai 2018, pada tahun 2018 ada sekitar 10 miliar kantong plastik atau setara dengan 85.000 ton plastik yang langsung dibuang ke lingkungan setempat setiap tahunnya. Bersama-sama limbah plastik yang tidak dikelola ini tidak hanya mencerminkan lingkungan laut, serta semua aspek lingkungan yang ada di bumi ini, tapi juga mengancam sistem sungai di negara itu. Misalnya Berantas, Solo, Serayu, dan Progo adalah tempat sungai di Indonesia yang termasuk dalam 20 sungai yang paling tercemar di dunia. Dalam 2019 sampai 2020, tahun 2020 menjadi kunci peningkatan sampah plastik karena pandemik yang berdampak pada kegiatan manusia sehari-hari. Menjadi faktor terbesar terjadinya peningkatan sampah plastik. Dan dalam tahun 2020 hingga 2021, karena kebiasaan manusia pasca pandemik kemarin, sampah plastik terus meningkat dari 2021 hingga sampai sekarang. Lalu, regulasi terkait sampah plastik di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Keputusan KLHK Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reuse, dan risiko melalui bank sampah. Lalu keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga atau bisa disebut Jakstaranas. Lalu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah laut atau bisa disebut Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut. Dan terakhir keputusan KLHK No. P.75/2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Faktor-faktor hambatan implementasi regulasi sampah plastik. Di sini ada faktor-faktor yaitu faktor teknologi, yaitu penggunaan teknologi akan menjadi faktor penting dalam menentukan penerapan sistem pengelolaan sampah plastik. Lalu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu penerapan proses pengelolaan sampah plastik berdampak pada lingkungan. Salah satu dampaknya adalah asap dari sampah plastik yang dibakar. Adapun faktor sosial yaitu partisipasi masyarakat mempengaruhi proses pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Lalu yang terakhir faktor ekonomi. Sebagai mata pencaharian di Indonesia berasal dari sampah plastik, salah satunya adalah pemulung atau pendaur ulang yang membutuhkan sampah plastik sebagai pencahariannya. Lalu kesimpulan dari presentasi saya dari semua ini, yaitu implementasi pengurangan penggunaan plastik di Indonesia sangat mungkin dilakukan. Namun untuk saat ini, belum ada material yang dapat menggantikan plastik dari segi karakteristik dan harga. Ada banyak bahan yang memiliki karakteristik yang sama dengan plastik. Padahal cukup banyak material yang memiliki kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan plastik. Tapi bahan ini lebih mahal. Hal ini menyebabkan keengganan berbagai industri untuk mengganti bahan bakunya karena akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin keuntungan.
Margin keuntungan yang lebih rendah dapat disebabkan oleh meningkatnya harga pokok, penjualan atau bisa disebut HPP, tetapi harga jual tetap. Oleh karena itu, diperlukan material yang dapat menggantikan plastik dengan harga yang lebih murah. Demikian pula, ini juga mengapa penerapan reuse di Indonesia sangat dibutuhkan. Masyarakat di Indonesia telah menerapkan proses reuse, namun penerapan proses ini kurang efektif karena tidak dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Beberapa jenis plastik dapat digunakan kembali, namun dalam batas waktu tertentu. Dan namun pada akhirnya juga akan menjadi sampah. Aplikasi lain yang diterapkan di Indonesia adalah daur ulang. Daur ulang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan memberikan manfaat lebih. Proses ini tidak membutuhkan lahan yang luas seperti proses penghancuran dan dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Namun, penerapan daur ulang seringkali membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi karena mesin yang dibutuhkan untuk mengolah sampah mahal. Tidak semua jenis sampah dapat diolah menggunakan mesin yang sama. Penerapan proses ini juga menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti kontribusi terhadap pemanasan global karena mesin yang digunakan untuk melelehkan plastik akan menghasilkan gas emisi dan gas rumah kaca yang berbahaya. Untuk menemukan proses mana yang paling layak diterapkan dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia, lalu peneliti melakukan pembobotan dengan menggunakan matriks AHP. Perhitungan bobot didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kriteria tersebut dilakukan dengan metode brainstorming. Dan kemudian hasil brainstorming tersebut dipilih berdasarkan penilaian peneliti dan terhadap 4 kriteria yaitu kemudahan, implementasi, efektivitas, biaya operasional, dan dampak negatif yang dihasilkan. Sekian dari saya, Muhammad Fathar Rahim Yesus Madullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.